Taois bermata 9 memiliki deretan mata vertikal di antara alisnya, semuanya tertutup. Ada sedikit kabut melingkari dahinya yang mengaburkan penampilannya. Sosoknya tinggi dan ramping, seorang tetua berwujud manusia. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu, tekanan besar menyebar darinya. Saat dia berdiri di sana, dia seperti jurang, dalam dan tak terukur. Ini adalah individu yang kuat dari sisi lain, seseorang yang mengolah kemampuan ilahi 9 mata. Kekuatan sihirnya melampaui orang lain di levelnya, seorang tokoh terkenal di generasinya. Bahkan tipe individu ini tiba, orang bisa melihat betapa pentingnya pihak lain bagi Huang. Mereka takut bahwa generasi muda mereka mungkin menderita kerugian besar, jadi seorang tokoh generasi yang lebih tua secara pribadi mengawasi perjalanan ini ke pegunungan pengobatan ilahi. Tentu saja, saat ini, beberapa makhluk percaya bahwa mereka tidak lagi di sini hanya untuk Huang, tetapi untuk menangkap ikan yang lebih besar dari Imperial Pass, menunggu mereka untuk memberikan bantuan. Anak muda, bahkan jika kamu sangat kuat, tidak perlu bersikap sombong seperti ini, kan? Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius, tetapi mereka yang berhasil bertahan hidup sedikit. Bahkan mereka yang dikenal sebagai nomor 1 dalam sejarah, berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai langkah terakhir? Kebanyakan dari mereka semua berakhir sebelum waktunya. Taois bermata 9 berbicara, tidak seperti itu. Meskipun dia tidak memarahi Si Hao, peringatan jenis ini dengan jelas menunjukkan sikapnya, niat membunuhnya tidak disamarkan. Orang tua, berhentilah mencoba menyombongkan diri dengan usiamu. Apakah kamu merasa mampu bertahan hidup di masa mudamu itu istimewa? Jika kamu meninggal pada usiamu saat ini, maka itu akan lebih memalukan, tidak dapat dianggap meninggal pada usia yang sangat tua sama sekali. Si Hao sama sekali tidak sopan, menentang dengan kekasaran yang sama. Tutup mulutmu, kamu berani tidak mematuhi yang maha kuasa bermata 9? Huang, kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dari kematian hari ini. Ada anak muda yang berteriak. Tidak terkendali. Kita akan melihat bagaimana kamu memohon belas kasihan segera. Yang Agung akan secara pribadi menekan dan membunuhmu. Seseorang berkata dengan dingin. Anak-anak muda asing itu tentu saja kesal. Mereka mengakui bahwa Huang memang kuat, tetapi dia berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada senior mereka yang terkenal, ini membuat mereka merasa sangat marah. Sayang sekali orang-orang klan Gu tidak ada di sini. Singa tak kenal takut yang menelusuri kembali akarnya juga tidak ada di daerah ini. Kalau tidak, mengapa yang lebih tua harus mengambil tindakan? Generasi muda sudah cukup untuk dengan mudah membunuhmu. Seseorang berkata dengan dingin. Si Hao sama sekali tidak marah. Dia melangkah maju, sepenuhnya muncul dari hutan, benar-benar tenang saat dia berkata, jikalau begitu datang saja, tidak perlu bersikap sopan. Pendeta tahu bermata 9 itu ditemani oleh seorang tetua lain, yang berambut dan berjanggut emas. Ia angkat bicara, ya anak muda ini benar-benar sombong. Meskipun aku juga cukup sembrono saat itu, aku tidak pernah berani meremehkan semua makhluk di bawah langit seperti ini. Anak muda, meskipun kau tidak sederhana, kau tetap belum mencapai Dao pada akhirnya. Nenek moyangmu, misalnya, orang-orang kuno di era besar terakhir, juga sombong, tetapi mereka semua dikalahkan, beberapa dari mereka bahkan melayani kita sebagai pelayan sekarang. Karena kau begitu kurang ajar, aku tidak keberatan memurnikanmu menjadi pelayan pertempuran untuk digunakan di istanaku. Ada 2 ahli hebat di sini. Tetua berambut emas dan berjanggut emas ini tidak terlalu tinggi, bisa dikatakan cukup pendek, tetapi orangnya mengintimidasi, melepaskan aura berdarah yang kuat. Kata-katanya benar-benar kasar, seolah-olah lonceng emas sedang berdentang. Ia menyebut orang-orang kuno, pada dasarnya merobek luka lama para pembudidaya 9 surga. Ini adalah kenyataan yang paling tidak ingin dihadapi oleh orang-orang di Imperial Pass. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tangkap dia. Kata Taois bermata 9 dengan dingin, sambil melangkah maju. Semua kultivator muda mengikuti, mengelilingi Si Hao untuk mengepung dan membunuhnya. Senyum Si Hao seperti bunga yang sedang bersemi. Dia memang kurang ajar, mengambil inisiatif untuk bergerak mendekat, terus-menerus memprovokasi mereka. Dia sebenarnya takut orang-orang ini akan tetap terlalu tenang, bahwa mereka akan berhamburan keluar. Jika itu terjadi, tidak akan semudah itu untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Itu karena yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Taois bermata 9 dan tetua berambut dan berjanggut emas itu terlalu tajam, bahwa mereka mungkin akan berlari setelah merasakan aura ksatria mayat hidup sebelumnya. Namun, kenyataannya adalah bahwa dia terlalu khawatir. Kelompok orang ini tidak memasuki pegunungan terlalu lama yang lalu, tidak menyadari keberadaan para ksatria mayat hidup, jadi mengapa mereka harus waspada?
Saudara Dao, saya pikir lebih baik jika Anda membiarkan saya pergi dulu. Bahasa Indonesia. Aku sudah berjanji bahwa aku akan memurnikan anak ini menjadi pelayan pertempuran, jadi aku tidak bisa begitu saja menarik kembali kata-kataku, kan? Tetua emas itu berkata sambil tersenyum, suaranya sangat dingin dan kejam. Itu bukan ide yang terlalu buruk, aku akan menyerahkannya padamu. Taois bermata sembilan mengangguk. Hehe, individu yang ganas dari satu generasi, Huang, akhirnya akan mati. Sayang sekali, aku tidak pernah bisa melihat orang muda hebat dari klan kaisarku secara pribadi mengambil tindakan. Aku ingin melihat momen hebat itu di mana Huang dengan tangan kosong dirobek menjadi dua oleh tangannya. Seseorang berkata sambil mendesah. Bertingkah sombong karena usiamu, aku tidak akan menemanimu lagi. Aku pergi. Kata Si Hao, mencoba pergi. Kau sudah datang jauh-jauh ke sini, tapi kau masih ingin pergi? Kenapa kau tidak tinggal saja di belakang? Tetua berambut emas dan berjanggut itu berkata dengan dingin. Dengan suara hong, dia menggoyangkan lengan bajunya ke arah Si Hao. Dia segera menggunakan nilai dalam lengan bajunya yang besar membentuk dunia yang kabur, menutupi Si Hao di bawahnya, hendak menghisapnya. Bisa dikatakan itu adalah gerakan yang sangat meremehkan Si Hao. Dia ingin menangkap Si Hao hanya dengan mengangkat tangannya. Karena kau memintaku dengan sangat baik, maka aku akan tinggal saja. Namun, jangan menyesali ini sekarang. Si Hao berdiri di sana, tubuhnya tegak lurus saat dia berdiri di tengah angin kencang. Tiba-tiba, tetua berambut emas itu terkejut. Itu karena ketika lengan bajunya yang besar mendarat, seberkas cahaya gelap menyerbu. Itu terlalu cepat. Lebih tepatnya, seharusnya orang lain yang menyerbu ke dalam dunia dalam lengannya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menekan ke bawah, menggunakan kekuatan sihir yang besar, mengerahkan seluruh tenaga untuk menekan dan membunuh pihak lain. Puff! Namun, dia langsung menderita kekalahan, darah berceceran keluar. Tangan itu membusuk, lalu seluruh lengannya dicengkeram. Selain itu, dunia dalam lengan pun runtuh. Kabut hitam meluap, menyebar ke segala arah. Ksatria mayat hidup itu menampakkan dirinya, mencengkeramnya begitu saja, mengunci tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Alasan utamanya adalah karena dia ceroboh, mengira bisa menangkap Huang hanya dengan mengangkat tangannya. Dia tidak pernah menyangka ksatria mayat hidup gila ini diam-diam mengawasinya. Terlebih lagi, ksatria mayat hidup itu terlalu kuat, jadi menangkapnya sama sekali bukan masalah. Ah! Rambut tetua berambut emas itu langsung mengering, tubuhnya mengerut, dagingnya membusuk, dia langsung sangat menderita. Semua ini terjadi terlalu cepat, mengejutkan semua orang. Mereka awalnya mengira Huang akan ditangkap, siapa yang mengira orang terkenal di pihak mereka sendiri akan mengalami bencana. Bukankah kamu ingin aku tetap tinggal? Tentu, aku berdiri di sini. Melihat bagaimana kamu menderita saat ini, mungkin aku harus membantu membebaskanmu, kata Si Hao. Dia menghunus inti pedang abadi, mengacungkannya seperti mengupas lobak. Dengan suara, "Iapu," kepala tetua berambut emas itu jatuh ke tanah. Jiwa primordialnya tidak terhapus, ingin melarikan diri. Namun, gelombang energi kematian hitam berputar-putar, jadi tidak bisa melarikan diri. Puff! Si Hao mengayunkan pedang, menembusnya. Semua orang tercengang, tubuh menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah mereka baru saja mengalami mimpi buruk. Mereka semua merasa sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Banyak orang bahkan tidak dapat bereaksi. Mundur, itu adalah seorang ksatria mayat hidup. Taois bermata sembilan meraung. Namun, sudah terlambat. Ksatria mayat hidup itu telah lama membuat persiapan, menunggu saat ini untuk memberikan serangan ganas. Sayap-sayap busuk di belakangnya segera menyebar, mengelilingi tempat ini. Apa yang disebut menyembunyikan langit, menutupi matahari? Saat ini, sayap-sayap hitam ini menunjukkan contoh terbaik. Mereka membawa kabut hitam, meluap ke langit, menutupi surga dan bumi. Energi kematian menyebar, menutupi hutan. Domain yang kuat menyebar, mengunci tempat ini. Semua makhluk berada dalam kondisi yang menyedihkan, daging mereka membusuk karena korosi atau terkunci di tempat, tidak dapat melarikan diri. Taois bermata sembilan segera mengambil tindakan, membuka 9 mata vertikal. 9 garis cahaya ilahi melesat keluar seperti pelangi yang mencapai surga, melepaskan aura yang mencengangkan. Dia merobek kabut hitam, membuka sudut segel,
ingin membawa semua orang bersamanya dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, ksatria mayat hidup itu benar-benar terlalu kuat. Tidak peduli seberapa menantang surga, Taois bermata 9 yang terkenal selama bertahun-tahun, seorang ahli klan raja yang mapan, dia masih jauh dari tandingannya. Sepasang sayap ksatria mayat hidup itu mengelilingi cahaya pelangi. Percikan terbang ke segala arah, kabut hitam melonjak. Di bawah suara dangdang, cahaya yang dilepaskan oleh 9 mata dewa semuanya hancur, kemampuan ilahi hancur. Ini terutama terjadi ketika sayap yang membusuk turun, langsung menutup, menghancurkan tubuh Taois bermata 9. Itu menutupi kepalanya, menutupi 9 mata dewa. Pada saat ini, ksatria mayat hidup menggunakan metode kuno khusus untuk menyegel langit dan bumi. Selain Sihao, belenggu diterapkan pada semua orang. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Ini buruk, senior Taois bermata 9 bahkan melepaskan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Namun pada akhirnya, sebelum dia bahkan memiliki kesempatan untuk keluar semua, dia ditekan. Ada beberapa orang yang menderita rasa sakit karena daging mereka membusuk, berteriak kesakitan. Benar-benar tidak masuk akal, aku bahkan merasa tidak mencapai apapun. Sihao menggelengkan kepalanya. Itu karena dia bukanlah orang yang menangkap mereka, melainkan ksatria mayat hidup yang menunjukkan kekuatan, segera menekan semua makhluk ini. Kenapa kalian semua tidak lari? Jika aku melakukan tindakan seperti ini, itu seperti memotong orang-orangan sawah. Apa bedanya? Sihao memasang ekspresi tidak mau. Semua orang marah, benar-benar ingin bersumpah dengan keras. Bajingan kecil ini terlalu penuh kebencian. Mereka jatuh pada tipuannya, sekarang berakhir di tangannya, jadi mereka pasti akan menderita malapetaka. Pada saat yang sama, ada orang lain yang benar-benar ketakutan. Bagaimanapun, ada seorang ksatria mayat hidup di sini yang benar-benar berdiri bersama dengan Sihao. Aku benar-benar orang yang baik hati, aku merasa sakit melihat orang lain menderita. Kalian semua terkena kutukan ksatria mayat hidup, dalam kesakitan yang luar biasa. Kupikir lebih baik jika aku mengirim kalian semua pergi, membebaskan kalian semua dari penderitaan kalian. Kata Sihao. Dia melangkah maju, mengangkat inti pedang. Rambut halus semua orang berdiri tegak, pada saat yang sama merasa cemberut. Ini sama sekali bukan pertempuran, tidak ada yang menunjukkan kultivasi mereka yang sebenarnya sebelum disegel oleh ksatria mayat hidup. Mereka akan mati begitu saja, itu benar-benar kematian yang terlalu memalukan. Ini terutama terjadi pada Taois bermata 9, yang dikenal sebagai individu yang luar biasa di generasinya, seseorang dengan reputasi yang hebat, namun sekarang, dia akan mati dengan cara yang aneh, ini benar-benar sulit diterima. Kurasa aku akan mulai darimu saja. Sihao berjalan menuju Taois bermata 9. Bajingan kecil, kau, Taois bermata 9 merasa terhina dan marah, lalu memakinya. Pada akhirnya, bersikap garang seperti ini hanya akan membuatnya semakin menderita. Serangan Sihao benar-benar tidak akurat, berkali-kali memotong, mencabik Taois bermata 9 seperti sayuran. Setelah tubuhnya hancur berkeping-keping, barulah ia bisa dianggap terbunuh, roh primordialnya pun padam. Semua makhluk muda menggigil ketakutan, pada saat yang sama merasakan kesedihan untuk Taois bermata 9. Ahli yang mulia dari satu generasi benar-benar mati dengan cara yang pengecut, sungguh sangat memalukan. Puff! Kemudian, Sihao tidak menahan diri, terus mengacungkan inti pedang. Kepala-kepala berjatuhan satu demi satu, jatuh dan berguling-guling di tanah, darah berceceran di mana-mana. Semua makhluk ini terbunuh. Sayangnya, pohon Dewa Surgawi berlari, ia tidak dapat menangkapnya. Namun, Sihao tidak terburu-buru, terus mengikuti jejaknya. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa kelompok makhluk. Mereka semua terbunuh pada akhirnya, mengubur beberapa kelompok orang. Kurasa Huang mungkin sudah ditangkap sekarang. 5 atau 6 kelompok telah dikirim, dan bahkan ada beberapa orang tua yang ikut. Kali ini, dia tamat. Di luar pegunungan, seorang tetua membelai jenggotnya, dengan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Tolong jangan membunuhnya secara tidak sengaja. Kami sudah sepakat untuk menangkapnya hidup-hidup, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pemuda agung dari ras kaisar." Seseorang berkata dengan pelan. Orang-orang klan Gu juga mengatakan ini, mengatakan bahwa mereka menginginkan batu gandum ini untuk melatih pemuda klan mereka yang tak tertandingi. Orang lain berkata, "Berita buruk. Tetua, sesuatu yang buruk terjadi." Seseorang berteriak dari kejauhan, tampak sangat cemas.
Apa itu? Mungkinkah kalian secara tidak sengaja melumpuhkan Huang, tidak dapat menangkap dan membawanya kembali dengan benar? Seorang tetua bertanya. Kami bahkan membawa tangga 100 bencana. Harta karun tertinggi yang tak tertandingi yang dapat dengan lancar memungkinkan semua orang memasuki gunung pengobatan ilahi. Jangan bilang mereka masih menemui masalah di sepanjang jalan. Orang lain bertanya. Tidak, bukan salah satu dari itu. Orang yang datang basah kuyup oleh keringat, sangat cemas. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Orang-orang yang masuk semuanya mati. Bicaralah perlahan, tidak perlu panik. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu secara tidak sengaja membunuh Huang, itu juga bukan masalah besar. Mengenai ras kaisar, anak muda yang hebat, aku dapat membantu menjelaskan semuanya. Seorang tokoh penting dari klan raja berkata. Para tetua semua tersenyum, sangat tenang, mengawasi tempat ini bersama dengan beberapa pria paruhbaya lainnya. Tak satu pun dari mereka yang gugup, karena tokoh-tokoh terkemuka yang datang secara diam-diam terlalu kuat. Haha, jangan terburu-buru, beritahu kami perlahan, ini tidak seperti surga yang runtuh. Apa itu? Kami akan bertanggung jawab. Seorang tetua dengan 3 kepala berkata dengan semua senyum. Yang hebat. Ekspresi utusan itu cemberut, berlutut. Katakan pada kami, apa sebenarnya itu? Itu hanya Huang yang remeh, setiap kultivator alam pelepasan diri dapat menangkap dan membunuhnya. Apa yang kalian lakukan padanya? Pria parubaya lainnya berkata sambil tersenyum, tenang dan tenang, jelas tidak khawatir. Itu karena jika hanya untuk membunuh Huang, siapapun yang memasuki pegunungan akan cukup, apalagi fakta bahwa begitu banyak kultivator datang, dan mereka bahkan datang dengan kartu truf. Orang-orang yang masuk ke dalam semuanya telah musnah. Yang hebat semuanya mati. Suara makhluk yang berlutut di tanah bergetar. Ketika kata-kata ini terdengar, gunung-gunung menjadi sunyi, tidak bersuara sama sekali. Semua senyum membeku, waktu seolah berhenti, membeku di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya Huang. Meskipun dia memiliki bakat mengubah surga, memang luar biasa, dia belum dewasa sampai pada titik di mana tokoh generasi yang lebih tua akan takut padanya, masih terlalu muda. Namun, dia benar-benar membunuh para ahli generasi tua dari ras raja? Terlebih lagi, kali ini, bukan hanya 1 atau 2 orang yang masuk, melainkan beberapa kelompok. Mereka semua memiliki ahli generasi yang lebih tua yang mengawasi mereka. Baru saja, mereka masih tenang, tersenyum dan berdiskusi di sini, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Itu karena menurut pendapat mereka, situasi yang lebih besar sudah ditetapkan. Namun sekarang, ketika mereka mendengar berita buruk itu, ekspresi para ahli ini dilebih-lebihkan. Itu berubah dari senyum tipis, menjadi ekspresi mereka menjadi kaku, lalu menjadi cemberut. Urat-urat kemudian menutupi dahi mereka, ekspresi jatuh, menjadi sedikit jahat. Ini benar-benar agak sulit diterima, terutama ketika para tetua ini begitu tenang dan santai sebelumnya. Sekarang, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, ini terlalu memalukan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang tua itu semua mati setelah masuk. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Huang? Tetua berkepala 3 itu bertanya dengan ekspresi muram. Di bahu kirinya ada kepala domba, keemasan dan cemerlang, bahkan tanduknya pun keemasan. Di tengahnya ada kepala hewan emas, juga tidak biasa. Di bahu kanan ada burung peng besar, tatapannya tajam. Aku tidak melihat Huang, aku hanya melihat sisa-sisa, semuanya sekarat dengan menyedihkan, darah mereka hitam pekat, mewarnai hutan pegunungan. Bahkan daging dan tulang mereka membusuk. Utusan itu berkata dengan suara gemetar. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Terlepas dari apakah itu adalah kultivator generasi muda atau ahli yang lebih tua, mereka semua menemui akhir yang sama, menjadi tulang busuk. Siapa yang melakukan ini? Jangan bilang padaku bahwa seorang ahli kuat imperial pas menyusup ke pegunungan pengobatan ilahi tanpa mengejutkan kita? Ini sepertinya tidak mungkin. Tetua berkepala 3 itu berkata dengan suara dingin. Itu adalah varian dari ras raja berkepala 3. Darahnya berwarna emas, 3 kepala berbeda dari yang lain di klannya. Makhluk ini sangat terkenal. Masuklah ke gunung. Seekor monster yang ditutupi sisik perak berjalan dari belakang, penampilannya mirip dengan terenggiling. Namun, masih ada beberapa perbedaan. Misalnya, ada tanduk naga perak di kepalanya, di punggungnya 8 sayap perak. Sesuatu yang besar terjadi.
Seharusnya itu adalah seorang ksatria mayat hidup yang dikejutkan oleh seseorang, muncul dari bumi. Kita harus memasuki gunung dan memberikan bantuan. Cepat dan bawa tangga 100 bencana. Kata Raja berkepala 3. Mereka sampai pada kesimpulan ini dari kondisi mayat-mayat itu. Ada kemungkinan besar ini dilakukan oleh para ksatria mayat hidup. Namun, mereka tidak terlalu mengaitkan keduanya, tidak percaya bahwa ksatria mayat hidup itu ada di pihak Si Hao. Itu karena jenis makhluk bawah tanah ini biasanya tidak berjalan bersama-sama dengan manusia. Jika benar-benar ada seorang ksatria mayat hidup yang merajalela, kita mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Tetua klan raja lainnya berkata dengan suara cekung. Mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka tetap bukan makhluk tertinggi. Bahkan jika mereka lebih kuat dari para kultivator alam pelepasan diri lainnya, masih ada batasnya. Tapi kita tidak punya pilihan selain masuk, kita tidak punya pilihan. Yang muda dan hebat itu sudah memasuki pegunungan. Ekspresi makhluk seperti terenggiling bersisik perak itu serius. Ini adalah sesuatu yang besar, seorang pemuda klan kaisar yang hebat masuk, jadi mereka tidak mampu kehilangannya. Mereka harus pergi dan memberikan bantuan. Itu karena para ksatria mayat hidup terlalu berbahaya. Bahkan jika yang hebat itu memiliki harta karun kuno asing dan hal-hal lain, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Ada kemungkinan dia mungkin dalam bahaya besar. Kita harus masuk, mungkin bumi pemakaman telah terbelah. Jika itu terjadi, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki pemuda ras kaisar, itu tetap tidak akan efektif. Begitu bumi pemakaman terhubung ke permukaan, itu tidak akan terbayangkan. Jelaslah bahwa mereka terlalu banyak berpikir, terlalu banyak khawatir, takut akan terjadi bencana. Cepat dan laporkan kepada para leluhur tua itu. Raja berkepala 3 itu berkata dengan dingin, memberi perintah kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka semua adalah kultivator hebat alam pelepasan diri, jadi para leluhur tua yang mereka bicarakan jelas adalah makhluk tertinggi. Sebenarnya ada banyak dari mereka yang datang, orang bisa melihat seberapa dalam rencana mereka. Itu karena makhluk abadi tidak dapat menyeberangi jurang surga, tidak dapat menyeberang. Individu tingkat makhluk tertinggi sudah menjadi yang paling kuat di perbatasan sunyi. Kali ini, memang ada individu di tingkat ini yang datang secara pribadi. Namun, tidak ada dari mereka yang ada di sini, malah bersembunyi di tempat penting lainnya, melindungi beberapa lokasi penting. Di setiap tempat ada inti formasi yang mereka awasi dan kendalikan secara pribadi. Begitu mereka diaktifkan, efeknya tidak akan terbayangkan. Tidak diragukan lagi, ini dipersiapkan untuk level tertinggi Imperial Pass. Jika mereka bergegas, maka mereka akan benar-benar musnah, menghilangkan masalah di masa depan. Kenyataannya, terhadap tindakan orang-orang tua ini, untuk menyergap, itu adalah sesuatu yang tidak disetujui oleh sebagian pihak asing. Ada beberapa makhluk yang menentang ini. Itu karena mereka merasa sama sekali tidak perlu, sehingga mereka benar-benar membuat keributan besar dari hal yang tidak penting. Menurut pendapat beberapa makhluk, meskipun Huang adalah seorang jenius, bakatnya luar biasa, itu tidak sampai pada titik di mana ia dapat menggerakkan awan, mengejutkan level yang lebih tinggi. Mereka tidak berpikir penyergapan jenis ini akan berguna, tidak dapat menangkap apa yang disebut ikan besar. Namun, ada beberapa makhluk yang bertahan dengan ide ini, merasa bahwa itu memiliki peluang besar untuk berhasil. Selain itu, begitu berhasil, Imperial Pass akan cepat menurun, kehilangan individu paling kuat yang menjadi tulang punggung. Lebih jauh lagi, jika mereka mampu menyingkirkan individu paling kuat di Imperial Pass dalam satu gerakan, ini akan menjadi pukulan fatal. Itu akan menjatuhkan moral mereka secara ekstrim. Itu sampai pada titik di mana pada saat itu, selama makhluk abadi mengeluarkan dekrit untuk merekrut tentara pemberontak, kemungkinan besar akan ada keluarga berumur panjang yang membelot, membuka kota kuno yang tak tertembus itu, menyambut mereka masuk. Begitu ini terjadi, mungkin ada hasil yang mengejutkan. Sementara itu, semua ini didasarkan pada penilaian penting. Seseorang dari Imperial Pass sebelumnya telah melewati perbatasan sunyi, menuju ke sisi lain dengan niat baik, membocorkan informasi di sana, menawarkan beberapa berita penting. Orang itu tidak hanya memberitahu mereka bahwa Huang berada di pegunungan pengobatan ilahi, dia juga menekankan bahwa ini adalah seseorang yang sangat penting bagi Meng Tianzeng, bersedia mengambil risiko untuknya. Begitu Tetua Agung Meng Tianzeng meyakinkan makhluk tertinggi lainnya, bahkan jika itu hanya satu atau dua makhluk yang tak tertandingi yang berangkat bersama, itu akan tetap menjadi kesempatan besar. Mereka semua akan musnah dalam sekali jalan. Dapat dikatakan bahwa makhluk yang datang dari Imperial Pass memiliki pemahaman yang kuat tentang Meng Tianzeng, Huang, dan yang lainnya,
memberikan sekelompok Raja Iblis berdarah besi asing informasi penting untuk dipertimbangkan. Faksi garis keras pihak asing ingin melakukan gerakan besar. Begitu berhasil, mereka dapat menghancurkan Imperial Pass dalam satu gerakan, banyak keluarga kemungkinan besar akan langsung menyerah, membuka kota untuk menyambut mereka. Setelah memberikan perintah untuk mengirim informasi kepada makhluk tertinggi, Raja berkepala 3 dan yang lainnya berangkat, menggunakan harta karun tertinggi tangga 100 bencana untuk masuk ke kedalaman pegunungan, melewati pohon kuno darah besi dan bahaya lainnya. Terlepas dari apakah itu untuk Sihao atau Imperial Pass, ini adalah krisis besar. Seseorang membocorkan rahasia dari Imperial Pass, masalah ini sangat serius. Jika mereka tidak dapat mengungkap orang ini, maka itu akan selalu menjadi bayangan di hati mereka, sulit bagi mereka untuk merasa tenang. Satu-satunya hal yang mencegah mereka dari terlalu takut adalah jika seseorang ingin memasuki Imperial Pass, mereka harus masuk melalui inti formasi. Ada batasan besar di sana, jadi sampai sekarang, tidak ada kecelakaan yang pernah terjadi. Imperial Pass seperti makhluk hidup raksasa, yang mampu memeriksa semua jenis informasi mengenai garis keturunan individu dan informasi lainnya. Selain itu, hanya orang-orang yang meninggalkan Imperial Pass yang dapat kembali. Jika tidak, maka mereka tidak diizinkan masuk ke dalam celah tersebut. Meskipun anak-anak muda itu tidak kembali, saya tidak percaya merekalah yang membocorkan rahasia. Ini hanya kebetulan. Beberapa orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Selain itu, tidak hanya beberapa, ada lebih dari 100.000 orang. Kali ini, mereka mengadakan pertemuan besar agar berbagai klan menyelidiki klan mereka sendiri, mencari tahu makhluk yang memiliki motif tersembunyi. Dari sudut pandang tertentu, pihak asing membiarkan Imperial Pass mengetahui bahwa ada seseorang yang membocorkan rahasia. Masalah ini merupakan jenis keberhasilan dan keuntungan tersendiri. Paling tidak, hal itu membuat setiap klan merasa tidak nyaman, saling memandang dengan mata curiga, mulai menyelidiki orang-orang mereka sendiri. Jika kecurigaan semacam ini dieksploitasi atau diarahkan di masa depan, itu mungkin akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Aku merasa itu pasti Huang, dialah yang membocorkan informasi. Kalau tidak, mengapa dia berani memasuki pegunungan pengobatan ilahi sendirian? Dia sedang mengadakan pertemuan dengan pihak lain. Benar, kami sudah menyelidiki dan menemukan bahwa ada makhluk asing yang berkeliaran. Jika Huang bukan orang yang membocorkan informasi, dia pasti sudah lama meninggal. Tidak mungkin dia masih hidup. Ada orang-orang yang berteriak, menuntut agar Huang dihukum berat, mengaitkannya dengan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Jelas bahwa makhluk-makhluk yang berteriak berisi ini semuanya adalah orang-orang yang mengikuti keluarga Wang dan keluarga Jin. Dua keluarga besar yang berumur panjang itu tidak akur dengan Huang, saling menyimpan dendam yang besar. Para pengikut ini mulai melempar batu sementara pihak lain sudah terpuruk. Tangkap semua bajingan Huang, interogasi mereka terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk. Ada beberapa orang yang, demi mendapatkan dukungan dari kedua keluarga besar itu, benar-benar berusaha sekuat tenaga. Itu karena baru-baru ini, kedua klan itu mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin orang di pihak mereka. Mungkin ada manfaat besar yang bisa didapat. Orang-orang ini memang takut pada Meng Tianzeng, tetapi mereka bahkan lebih takut pada Immortal Wang dan Jin Taijun yang bergandengan tangan. Menurut pendapat mereka, dua makhluk yang tak tertandingi itu pasti lebih kuat daripada satu makhluk tertinggi. Tutup mulut kalian! Di atas istana tembaga, seorang pria parubaya berteriak, matanya dingin saat menyapu mereka, membuat mereka ngeri. Hah? Pada saat yang sama, mereka terkejut. Bukankah itu salah satu dari 9 naga keluarga Wang? Kepalanya ditutupi rambut abu-abu, tubuhnya tinggi dan besar, matanya cemerlang seperti lampu emas. Para pengikut ini sangat terkejut, pada saat yang sama menggigil dalam hati. Gunakan otak kalian. Huang membunuh raja-raja muda asing, membangun dendam yang besar, apakah ada yang mau dengan cacatnya? Tepat pada saat ini, seorang wanita tua juga berbicara, ekspresinya tertunduk. Matanya bahkan lebih menakutkan, menusuk seperti anak panah, hampir membuat tubuh seseorang hancur. Ketika seseorang tersapu oleh tatapannya, tubuh mereka akan rata terbuka, darah mengalir keluar. Seluruh tubuh wanita ini terbungkus dalam energi kacau, sangat kuat. Semua orang menggigil dalam hati. Ini adalah salah satu putri Jin Taijun, kekuatannya luar biasa. Hari ini, dia juga muncul di Istana Tembaga, membuat semua orang ketakutan. Para pengikut ini terkejut dan takut, pada saat yang sama sedikit bingung. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin Huang akan membelot, jadi bagaimana jika mereka berbicara sedikit omong kosong?
Bukankah ini yang ingin dilihat kedua keluarga? Orang-orang ini merasa malu, tidak menyangka sanjungan mereka akan berakhir merugikan mereka. Kedua klan itu tampaknya tidak merasa berterima kasih. Huang masih anak-anak, dia tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi situasi yang lebih besar, tetapi dia masih layak diselamatkan, karena bakatnya benar-benar luar biasa, dengan potensi yang tak terbatas untuk digali. Tepat pada saat ini, seorang tetua berbicara dengan cara yang sangat ramah. Tetua ini memiliki ekspresi yang ramah, suaranya tenang, menyarankan agar mereka menyelamatkan Huang, bahwa mereka tidak dapat meninggalkannya di pegunungan pengobatan ilahi. Orang-orang yang baru saja melemparkan lumpur ke Huang, mengatakan bahwa dia membocorkan informasi tercengang, karena mereka mengenali tetua ini. Dia berasal dari klan surgawi. Bukankah mereka sebelumnya mendengar bahwa klan ini memiliki dendam dengan Huang? Menjadi muda sungguh hebat, mewakili vitalitas dan harapan. Huang adalah seseorang dengan potensi besar, kita seharusnya tidak melihatnya mati seperti ini. Kalau tidak, itu akan menjadi kehilangan yang luar biasa. Si tua surgawi menghela nafas, terlebih lagi secara langsung menyatakan bahwa di masa lalu, klan surgawi mengecewakan Si Hao, ada beberapa konflik sebelumnya. Namun, sekarang dia dalam kesulitan, mereka harus menawarkan bantuan. Ini membuat beberapa orang mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah orang tua ini berbicara karena ketulusan, atau apakah dia pamer, dengan sengaja mencoba untuk mendapatkan sisi baik seseorang? Huang melebih-lebihkan dirinya sendiri, dengan gegabah memasuki pegunungan pengobatan ilahi, tidak tahu kapan harus mundur. Sekarang dia dalam keadaan seperti ini, siapa yang bisa disalahkan untuk ini? Ada beberapa ahli yang mengikuti keluarga Wang yang melangkah keluar, berbicara seperti ini, mencoba menghentikan ini. Baru saja, justru orang-orang dari kelompok mereka yang memercikan air kotor, dan kemudian pada akhirnya dicaci maki. Sekarang, mereka merasa selama mereka tidak lagi menyerang Huang, mencoba menghentikan ini, mencegah orang-orang menyelamatkannya, seharusnya tidak ada yang disalahkan. Ini adalah kesalahannya sendiri. Mengapa elit Imperial Paskita harus menyelamatkannya? Ini tidak adil bagi yang lain. Mungkinkah nyawa orang lain bukanlah nyawa? Satu makhluk berbicara dengan sikap membenarkan diri sendiri. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa ini merugikan mereka lagi. Di Istana Tembaga, di atas sajadah, mata pria parubaya dengan kepala berambut abu-abu itu meledak dengan cahaya ilahi, mulut dan hidung melepaskan garis-garis energi kacau. Dia dengan dingin menyapu matanya ke arah mereka. Ini adalah salah satu dari 9 naga keluarga Wang, kekuatannya dalam dan tak terukur. Hanya ada beberapa orang di Imperial Pass seperti Tetua Agung yang bisa menekannya. Kalian semua, tutup mulut kalian. Sebelum situasi yang lebih besar, kalian semua selalu bersekongkol seperti ini, mencoba melakukan sesuatu. Kalian semua harus dihukum. Itulah yang dikatakan naga kelima keluarga Wang secara langsung. Sosoknya besar dan tinggi, meskipun dia sedang duduk, dia masih 1 atau 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Sosoknya kuat, energi darah melonjak seperti naga biadab berbentuk manusia. Orang yang berbicara tadi segera memuntahkan seteguk besar darah, terhuyung mundur. Mereka sedikit panik, berbicara hal yang salah berulang kali, menimbulkan ketidakpuasan naga kelima keluarga Wang. Mereka tidak pernah menyangka keluarga Wang benar-benar memihak Huang kali ini. Orang-orang ini dalam hati berkonflik, merasa seperti keluarga Wang hanya berpura-pura, tidak benar-benar ingin menyelamatkan Huang. Namun, mereka masih tidak berani mengungkapkan pendapat mereka dengan gegabah lagi. Kalau begitu mari kita bahas sedikit, jenis bantuan apa yang paling efektif. Yang terbaik adalah jika kita juga tidak kehilangan anggota elit Imperial Pass kita. Wanita tua keluarga Jin angkat bicara. Menurut pendapatku, kita harus langsung bertemu dengan beberapa makhluk tertinggi di altar leluhur, meminta mereka untuk keluar dari pengasingan. Mereka pasti bisa dengan cepat menyelamatkan Huang. Seseorang berkata seperti ini. Tepat pada saat ini, di luar Istana Tembaga, banyak orang berdiri, membungkuk dengan hormat. Itu karena ada seberkas cahaya keemasan yang memanjang keluar dari altar leluhur, mengarah ke sini. Seorang tetua muncul, melintasi puluhan ribu li, langsung turun ke sini. Tepatnya Meng Tianzeng. Kami memberi hormat kepada senior. Semua orang berdiri, tidak ada yang berani bertindak kasar di sini. Tetua Agung Meng Tianzeng menarik kembali semua auranya, menjadi seperti tetua biasa. Dia melangkah keluar dari jalan emas besar, memasuki Istana Tembaga Besar. Senior, kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menyelamatkan Huang.
Wanita tua keluarga Jin berdiri, menjelaskan seperti ini. Bahkan 5 naga keluarga Wang, meskipun mereka memiliki permusuhan yang mendalam terhadap Tetua Agung, saat ini, mereka tetap berdiri dengan hormat, tidak bertindak terlalu kasar. Kalian semua harus melanjutkan. Tetua Agung duduk, meminta mereka melanjutkan diskusi mereka. Kemudian, dia mengerutkan kening, ekspresinya menjadi serius, tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu karena setelah berita tentang kejadian pegunungan pengobatan ilahi berlalu, Meng Tianzeng benar-benar menjadi khawatir untuk Si Hao. Keberadaan Si Hao sebenarnya bocor, karena para ahli asing pergi untuk memburunya. Ini sangat mengerikan. Senior, saya merasa kita harus segera menyelamatkan Huang. Apa yang dipikirkan oleh diri Anda yang terhormat? Seseorang bertanya. Tetua Agung menghela nafas. Matanya tiba-tiba terbuka, tatapannya mengintimidasi. Dia menyapu mata semua orang, mengangguk dan berkata, saya sendiri yang akan berangkat. Siapa yang menyiramkan air kotor ke saudaraku? Kalian semua bertindak sok suci, mengatakan apa Si Hao adalah orang yang membocorkan informasi, membelot ke pihak lain. Menurut pendapat saya, sepertinya otak kalian ditendang oleh naga keluarga Wang. Tepat pada saat ini, keributan terdengar dari istana tembaga. Fatih Cao bergegas. Selain itu, ada kelinci giok bulan, Chang Gongyan dan yang lainnya. Biasanya, anak muda tidak memiliki hak untuk memasuki istana tembaga ini. Tetapi hari ini, ada pengecualian, mereka diizinkan masuk. Itu karena sebelumnya, ada orang yang melemparkan lumpur ke Si Hao, mengatakan bahwa Si Hao mungkin telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, perlu menyelidiki teman-temannya, untuk membawa mereka ke sini untuk diinterogasi. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Si gendut ini benar-benar berani mengatakan apapun. Frasa otak ditendang oleh keledai berakhir menjadi otak ditendang oleh naga keluarga Wang. Itu benar-benar sedikit berani. Apakah tidak ada yang akan menyelamatkan Si Hao? Aku akan pergi bertanya kepada tuanku, menyuruhnya meninggalkan jalan setapak. Aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat diselamatkan. Si gendut Cao menimbulkan keributan. Tuannya sangat misterius. Selain dari beberapa orang, tidak ada orang lain yang tahu tentangnya. Namun, mereka yang tahu sedikit semuanya merasakan ketakutan yang besar, karena monster tua itu terlalu menakutkan, mampu meramalkan banyak rahasia. Misalnya, Fatih Cao sebelumnya mengatakan bahwa ia akan dikuburkan, bahwa ia ditakdirkan untuk muncul kembali di dunia ini setelah bertahun-tahun berlalu, terlebih lagi mencapai keabadian. Inilah yang diramalkan oleh gurunya. Dasar bodoh, apa yang kau lakukan untuk membuat keributan di sini? Pergi! Di atas sajadah, naga kelima keluarga Wang berbicara, suaranya menggema di istana tembaga seperti guntur. Kekuatannya dalam dan tak terukur, hanya teriakan singkat yang cukup untuk membuat tubuh Cao Yusheng hancur berkeping-keping, meledak di sini. Saat ini, meskipun naga kelima tidak memberikan pukulan fatal, itu masih cukup untuk membuat Fatih Cao batuk seteguk darah, terbang keluar dari kuali tembaga. Namun, tepat pada saat ini, Putri Jin Taijun, wanita tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan. Lengan bajunya bergerak, memutuskan gelombang suara naga kelima, melindungi Cao Yusheng. Tetua Agung Meng Tianzeng menatap naga kelima dengan dingin, tatapannya dipenuhi dengan energi dingin, segera membuat kulit kepala naga kelima menjadi mati rasa. Meskipun dia sombong, sangat kuat, ketika berhadapan dengan Tetua Agung, dia masih kurang percaya diri, tubuhnya menggigil. Kirimkan salamku kepada tuanmu menggantikanku. Tetua Agung berbalik, berbicara dengan ramah kepada Fatih Cao. Hanya kalimat ini saja membuat ekspresi semua orang berubah, tidak ada yang berani berbicara menentang Cao Yusheng lagi. Bahkan naga kelima terkejut dalam hati. Status seperti apa yang dimiliki Tetua Agung? Dia benar-benar bertindak sopan kepada si gendut kecil, teman lama tuannya. Semua orang tahu bahwa asal-usul Tuan Fatih Cao sangat hebat. Senior, cepat dan selamatkan Si Hao. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Desak kelinci giok bulan. Itu karena menurut pendapat mereka, jika mereka terlambat selangkah, situasi Si Hao akan menjadi berkali-kali lipat lebih buruk. Itu sampai pada titik di mana ada beberapa orang yang menduga bahwa Huang kemungkinan besar sudah meninggal. Senior, haruskah kita pergi ke altar leluhur dan mengundang beberapa makhluk tertinggi lainnya? Tanya Putri Jin Taijun. Naga kelima keluarga Wang tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Tetua Agung. Dia dengan paksa dikirim ke perbatasan sunyi, dendam di antara mereka terlalu dalam. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri, kata Tetua Agung. Senior, itu terlalu berbahaya.
Jika kamu pergi sendiri, itu bukan tempat yang baik. Pegunungan pengobatan ilahi dapat dianggap sebagai tempat yang sangat jahat. Seseorang berkata, aku belum pernah bertarung dalam pertempuran sejati selama bertahun-tahun. Senjataku belum berkarat. Hari ini, aku akan keluar sebentar, kata Tetua Agung. Senior, kamu harus membuat persiapan yang cukup. Yang terbaik adalah jika kamu meminta bantuan satu atau dua makhluk tertinggi. Seseorang menasihati. Huang dapat dianggap sebagai muridku. Jika dia memiliki kesulitan, maka akulah yang akan berangkat. Jika orang lain di Imperial Pass menderita kerugian karena dia, aku tidak akan merasa tenang. Tetua Agung menjawab dengan tenang. Pada saat yang sama, semua orang merasakan getaran dari jiwa mereka. Itu karena pada saat ini, mereka tampaknya telah melihat api menyala di dalam tubuh biasa Meng Tianzeng. Api itu melonjak, akan segera keluar, menelan kubah bintang. Semua orang tahu itu adalah semangat juang dari makhluk tertinggi. Begitu dihidupkan kembali dan dilepaskan sepenuhnya, itu akan mengguncang dunia, matahari, bulan, dan bintang akan bergerak bersamanya. Ada desas-desus bahwa setetes darah makhluk tertinggi dapat menembak jatuh bintang, mengubur matahari dan hal-hal lain, pada dasarnya kekuatan ilahi yang tak terbatas. Hanya saja, orang normal tidak pernah melihat ini sebelumnya, mereka juga tidak memiliki cara untuk melihatnya. Hari ini, banyak orang mengerti bahwa Tetua Agung akan melepaskan niat bertarungnya tanpa hambatan apapun. Ini bukan untuk bertukar petunjuk, tetapi untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Segera setelah itu, Tetua Agung meninggalkan istana tembaga. Tulang-tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara pipak, gelombang aura yang menakutkan menutupi langit dan bumi, mengguncang seluruh Imperial Pass. Orang harus memahami bahwa Imperial Pass tidak ada habisnya, dinding-dindingnya menumpuk melalui sisa-sisa bintang. Itu dalam skala yang tak terbayangkan. Namun, saat ini, semua orang di kota merasakan gelombang tekanan, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Sementara itu, ini masih merupakan hasil dari Great Elder yang tidak sepenuhnya meletus. Dia hanya membiarkan darah makhluk tertingginya bangkit kembali, mengangkat dirinya ke kondisi puncaknya. Suara gemuruh besar terdengar lagi, berasal dari sosok Great Elder Meng Tianzeng. Ini adalah gelombang darah makhluk tertinggi. Semua pengekangan dilepaskan keluar. Bahkan lebih dahsyat dari guntur, lebih dahsyat dari hujan gunung. Sungguh tak terbayangkan. Tetua Agung masih menahannya sedikit, tidak membiarkan kekuatannya memengaruhi Imperial Pass. Selain itu, perubahannya hanya terbatas pada tubuhnya, atau akan terjadi bencana besar. Mungkinkah dia berhasil menerobos? Ekspresi naga kelima keluarga Wang berubah, merasakan gelombang kepanikan. Bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa menahan gemetar, merasakan dorongan untuk sujud. Saat ini, Tetua Agung sudah menjulang tinggi di surga, suara gemuruh terdengar tanpa henti dari tubuhnya. Darah makhluk tertingginya bangkit kembali, mengalir deras melalui tubuhnya dengan cepat berubah. Memulihkan kekuatan muda, apakah dia memperoleh kehidupan baru? Ada seseorang yang berteriak, jiwanya gemetar, berlutut lama di tanah, suaranya bergetar. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Imperial Pass merasa tak berdaya di tanah. Ini masih merupakan hasil dari Tetua Agung yang menekan kekuatan ini. Di langit, dia berubah. Tulang-tulang tubuhnya mengeluarkan bunyi pipak, dagingnya bersinar, sosoknya berubah drastis, terus membesar. Awalnya, dia hanyalah seorang lelaki tua yang kering dan keriput. Tahun-tahun yang tak berujung meninggalkan terlalu banyak jejak di tubuhnya, sangat tua. Namun sekarang, sosoknya bersinar, tulang-tulangnya tumbuh, dagingnya ditempa kembali, berubah drastis, seolah-olah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Semua orang tercengang ketika mereka melihat lelaki di langit yang melonjak dengan vitalitas. Itu adalah seorang pemuda, rambut hitamnya berhamburan ke bawah, penampilannya tampan dan heroik, sosoknya tinggi dan lurus, alisnya tajam seperti pedang, pupil matanya dalam seperti bintang. Dia penuh dengan aura kehidupan. Ini adalah Tetua Agung Meng Tianzeng? Dia tampak paling tua 25 atau 6 tahun. Di puncak hidupnya, tubuhnya tinggi dan kuat, hampir sempurna. Wajahnya tanpa cacat, sangat tampan, heroik, dan kuat. Dia mengenakan pakaian perang emas, cahaya keemasan membungkusnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi yang berjalan dari era kuno yang tidak dikenal. Dia menahan diri, mencegah energi darahnya menyebar, tetapi masih ada banyak orang yang gemetar, berlutut di tanah. Ini benar-benar jenis tindakan naluriah. Bahkan naga kelima dan putri Jin Taijun pun memucat, hampir tidak dapat menahannya lagi, hendak membungkuk juga.
Jenis kekuatan ilahi ini tak tertahankan. Pada saat ini, pemuda di langit itu seperti langit berbintang yang tak terbatas, sangat dalam, kuat sampai-sampai sulit untuk memandangnya. Rambut hitam Meng Tianzeng yang berkibar-kibar, sosoknya heroik dan kuat. Apa kemiripannya dengan sebelumnya? Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia mengenakan pakaian perang emas, membuatnya tampak heroik dan tak tertandingi. Dia tampak seperti berada di puncak hidupnya, berusia 25 atau 26 tahun, memiliki jenis kekuatan yang tak tertandingi. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya ilahi berkelap-kelip. Di luar tubuhnya ada cincin ilahi emas yang menyilaukan, seolah-olah dia adalah dewa perang dari era besar terakhir, melangkahi sungai waktu yang panjang untuk tiba. Ada aura yang tidak diketahui dan misterius di tubuhnya. Inilah tetua agung saat ini, transformasi ini sulit dipercaya. Transformasi yang mencengangkan telah terjadi. Banyak orang menduga bahwa dia mungkin telah menembus belenggunya, mengambil langkah penting itu. Naga kelima gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang tetua agung sama sekali, mungkin hanya yang termuda dari 9 naga yang masih memiliki kepercayaan diri. Di antara 9 naga keluarga Wang, yang terakhir adalah yang terhebat. Menurut legenda, dia tidak jauh lebih lemah dari Wang Abadi, mungkin sudah lama melangkahkan kaki ke wilayah tak tertandingi dari Daovana. Ketika tetua agung Meng Tianzeng mengangkat kakinya, bintang-bintang berputar-putar, kekacauan purba melonjak. Dia melangkah di jalan emas yang besar, menghilang ke batas cakrawala. Dia ingin menuju gerbang kota, meninggalkan jalan melalui inti formasi. Tetua agung muda itu sangat tegas, pergi begitu saja, tidak tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, barulah semua orang yang jatuh lemah ke tanah berdiri. Mereka sangat terguncang. Apakah ini penampakan makhluk tertinggi yang benar-benar bangkit kembali? Tidak, saya menduga bahwa senior Meng telah mengambil langkah melampaui tingkat pencerahan tertinggi. Seseorang berkata, ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mustahil, karena Meng Tianzeng tidak berjalan di jalan yang normal. Ketika dia masih muda, dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, hampir berhasil, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat-saat terakhir. Dapat dikatakan bahwa pada masa itu, jenis pencapaian ini melampaui semua pencapaian sejenisnya sebelumnya dan sesudahnya. Jenis bakat ini tak tertandingi. Tidak ada seorang pun di zaman kuno yang mampu mencapai langkah ini, yang mulia dan menggemparkan dunia. Justru karena kekalahan itulah tubuh Daonya terbelah, tubuh dan jiwanya hampir terhapus. Dia tetap rendah hati untuk waktu yang lama, berkeliaran di perbatasan neraka, menanggung siksaan yang tak berujung. Namun, Meng Tianzeng tidak menyerah, tidak pernah merasa putus asa. Dia mengasingkan diri saat setengah lumpuh, perlahan pulih, menyesuaikan tubuhnya. Ketika dia melihat orang lain dari generasinya bangkit satu demi satu, dia malah berdiri teguh di tempat asalnya. Tubuh Daonya setengah lumpuh, jenis penderitaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Namun, pada akhirnya, dia tetap kembali. Setelah bertahun-tahun, seolah-olah dia terlahir kembali dari abu bencana, terlahir kembali dalam api. Retakan tubuh Daonya menghilang, dan kemudian dia bangkit lagi, terlebih lagi akhirnya berdiri di puncak Daovana terbesar. Jika bukan karena lingkungan yang berubah drastis, dia pasti sudah lama menjadi abadi. Itulah sebabnya semua orang tahu bahwa Meng Tianzeng adalah surga yang melengkung dan tak tertandingi. Jika bukan karena dia setengah lumpuh ketika dia masih muda, diretas oleh kehendak surga, mungkin dia akan menjadi lebih kuat sekarang. Penampilan muda senior Meng sebenarnya setampan ini, dia benar-benar mempesona. Aku merasa ini adalah kepahlawanan sejati. Ada wanita muda yang wajahnya memerah, menjadi bermata berbintang di sini. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu atau dua, ada banyak wanita muda yang matanya berputar-putar dengan cemerlang. Kelompok tokoh generasi yang lebih tua semuanya terdiam. Orang tua ini benar-benar tidak normal. Jangan bilang padaku bahwa dia baru saja menjalani kelahiran kembali yang sukses, melonjak dengan lautan vitalitas kehidupan lagi. Naga kelima berkata pelan, nadanya sangat tidak mau. Pegunungan pengobatan ilahi, wilayah terdalam. Si Hao berlari dengan gila, ksatria mayat hidup mengikuti di sisinya. Mereka tiba di daerah yang hijau dan subur, tempat ini cemerlang dan jernih. Pohon-pohon itu semua bersinar, naik dan turun seperti gelombang hijau. Di tanah, ada banyak tulang putih. Jelas bahwa ini bukan tempat yang baik. Saudara Dao, tolong selamatkan aku.
Di antara pepohonan, ada pohon tua yang melolong, memanggil pohon-pohon bersinar lainnya, membuat mereka bangkit kembali dan melindunginya. Pohon Dewa Surgawi, jangan lari lagi, aku benar-benar tidak bermaksud jahat. Lihatlah, saudaramu mengikuti di sisiku, dan ada semua kehidupan bumi untuk memelihara kamu. Itu akan membantu kamu berkembang lebih besar. Si Hao berteriak dari belakang, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya dan murni. Ini semua adalah pohon bangkai yang tumbuh dari tumpukan mayat. Di dalam pot, pohon Dewa Surgawi yang mengikuti di sisi Si Hao berkata. Pengetahuan dan pengalamannya lebih luas, mampu melihat asal-usul pohon-pohon kuno ini. Kamu telah jatuh, sebenarnya meminta bantuan pohon bangkai. Pohon Dewa Surgawi emas di dalam pot berteriak. Masih lebih baik darimu, mengikuti di sisi makhluk terkutuk. Pohon bangkai ini tidak memiliki kesadaran sejati, mereka tidak akan berlarian dan menyebabkan masalah. Di lautan pohon, pohon Dewa Surgawi merah tua itu berteriak. Ketika ksatria mayat hidup mendengar ini, kabut hitam di sekitarnya menjadi lebih tebal. Kemudian, ia melantunkan sejenis mantra kuno dengan suara rendah, membuat tempat ini menjadi sedikit lebih aneh. Jelas masih siang, tetapi menjadi gelap. Kemudian, angin dingin menderu, kabut berdarah menyelimuti udara. Seolah-olah neraka itu sendiri turun ke dunia ini. Segera setelah itu, lautan pohon bersinar, melonjak dengan gelombang kekuatan besar. Semua pohon bergetar, dan kemudian mereka mengulurkan cabang-cabangnya. Pohon Dewa Surgawi merah tua itu menjerit dengan menyedihkan, sangat ketakutan. Itu karena yang disebut pohon mayat semuanya bergerak, menjebaknya. Batang-batang itu seperti buaya, akan mencabik-cabiknya. Lepaskan aku! Pohon tua itu menjerit. Si Hao takut, tidak pernah menyangka ksatria mayat hidup itu memiliki gerakan ini. Ia benar-benar dapat mengendalikan pohon mayat. Ini ditanam oleh klanku, berakar di makam orang yang meninggal. Itu adalah jenis pohon tingkat rendah yang melindungi tanah pemakaman. Kata ksatria mayat hidup itu. Si Hao tercengang. Sebenarnya ada pepatah seperti ini. Pohon mayat sebenarnya berhubungan dengan bumi mayat hidup. Ini berarti bahwa beberapa hal dari 9 surga 10 bumi seperti semua kehidupan bumi, pohon mayat, dan hal-hal lain semuanya berasal dari daerah pemakaman kuno? Haha saudara, jangan berjuang lagi. Kita akhirnya bertemu lagi, kita harus menjadi satu sekarang. Pohon Dewa Surgawi emas di sisi Si Hao sangat senang. Kabut hitam melonjak. Ksatria mayat hidup menekan pohon Dewa Surgawi itu, tidak bisa melarikan diri lagi. Ketika Si Hao bergegas, itu sudah benar-benar lesu, dalam semangat rendah, ditekan oleh pohon mayat. Meskipun cahaya merah warna-warni meluap, itu masih dalam situasi yang mustahil. Pohon ini cukup menarik, batang pohon memiliki lubang pohon dan bagian lain, membuatnya tampak tidak jauh berbeda dari mulut dan hidung ras manusia. Puncak pohon itu rimbun dan berkembang seperti rambut merah tebal. Mengapa kamu tinggal bersama dengan seorang ksatria mayat hidup? Tubuh mereka membawa energi kematian, itu berbenturan dengan kita. Jika kita bergaul dengan mereka untuk waktu yang lama, itu akan membuatmu jatuh ke dalam kegelapan. Pohon Dewa Surgawi merah berkata dengan marah. Kau terlalu banyak berpikir, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Pohon Dewa Surgawi emas menjelaskan, tidak ingin pohon itu salah paham. Itu karena pohon itu ingin bergabung dengannya. Senior pohon Dewa Surgawi, kau benar-benar salah paham, Si Hao juga berkata. Dia tidak berencana untuk menekannya, tetapi malah menjelaskan situasinya dengan jujur. Itu karena dia tidak ingin menyinggung pihak lain. Di masa depan, dia masih ingin pohon itu berubah menjadi pohon abadi surgawi. Pohon ini terlalu penting, mampu membuat seseorang segera naik ke keabadian. Dalam keadaan saat ini di mana lingkungan berubah, ini jelas merupakan secercah harapan. Pohon kuno merah tua itu sangat terkejut. Akhirnya, perlahan-lahan ia merasa tenang, mempercayai apa yang mereka katakan. Itu karena ia tidak merasakan energi kematian dari tubuh keduanya, jadi itu pasti seorang ksatria mayat hidup yang baru saja meninggalkan bumi. Apakah pohon abadi itu sekuat itu? Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya di kedalaman wilayah pemakaman kuno. Tepat pada saat ini, ksatria mayat hidup itu tiba-tiba angkat bicara. Kata-kata pohon kuno merah tua itu jelas membuatnya agak tidak senang, memperlakukannya seperti bencana besar, tidak mau mendekat. Apa katamu? Kedua pohon Dewa Surgawi itu terkejut. Bagaimana seseorang memasuki kedalaman wilayah pemakaman kuno?
Si Hao juga bertanya. Itu sangat jauh, kalian semua tidak bisa masuk. Kata-kata ksatria mayat hidup itu segera menghentikan pertanyaan lanjutan mereka. Itu tidak akan membawa mereka ke sana. Apakah ada obat abadi di sana? Mata Si Hao bersinar. Dia benar-benar menginginkannya. Jika dia bisa memberikannya kepada Tetua Agung, kemungkinan besar dia akan dapat maju dengan pesat, menjadi ahli dao abadi, sepenuhnya terbebas dari belenggu langit dan bumi. Ada, apalagi bukan hanya satu tangkai. Aku telah melihatnya, tetapi itu tidak terlalu berguna bagi kita. Kata ksatria mayat hidup itu. Si Hao merasa sedikit pusing, seolah-olah dia menjadi sedikit gila. Ada lebih dari satu tangkai obat abadi yang beredar di wilayah pemakaman kuno. Konsep macam apa ini? Hanya pemikirannya saja membuatnya ngiler. Ini hanyalah kesempatan untuk mencapai keabadian. Jika itu bisa dibawa kembali, itu bisa segera menciptakan banyak makhluk umur panjang di 9 surga 10 bumi. Kakak, kita sudah bersama-sama dalam hal ini. Bagaimana kalau kamu membawaku bersamamu? Kulit Si Hao setebal perisai, langsung bergerak untuk memeluk lengan ksatria mayat hidup itu. Keintiman membuat ksatria mayat hidup itu merasakan lapisan bulu kuduk merinding. Ia dengan cepat mundur, berkata, aura kita berbenturan, jangan sentuh aku secara acak. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Juga, kau bukan wanita. Maksudku, ksatria mayat hidup wanita, jadi apa yang perlu ditakutkan? Demi mempertahankan ekspresi antusias, ia tampak seperti tidak keberatan sama sekali. Aku peduli. Ksatria mayat hidup itu tercengang, tetapi masih berkata dengan tegas. Kenapa? Si Hao tidak mau menyerah, masih mencoba untuk menjadi teman. Itu sama seperti katak yang merangkak di lenganmu, alasan yang sama. Aku akan merasa sangat tidak nyaman. Ksatria mayat hidup itu langsung seperti ini, segera membuat wajah Si Hao jatuh. Ia sangat tidak puas. Ini hanya mayat, tetapi itu benar-benar menghindarinya. Itu benar-benar konyol. Kau keterlaluan, aku bahkan tidak menghindarimu. Si Hao menggertakkan giginya. Tapi aku benar-benar menghindarimu. Baiklah, jika kau merasa terluka, maka mari kita ubah pepatah itu. Pria dan wanita tidak boleh menyentuh tangan saat mereka bertukar barang. Tidak diketahui apakah ksatria mayat hidup itu tidak canggih atau dingin, menambah luka Si Hao. Si Hao langsung menjadi sedih, wajahnya melebar. Pada saat yang sama, dia sedikit tertegun, berkata, kau adalah seorang ksatria mayat hidup wanita? Apakah ini tidak baik-baik saja? Ksatria mayat hidup itu berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, tidak masalah. Si Hao menutup mulutnya, merasa sedikit pusing. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Dia benar-benar tertarik pada obat-obatan abadi, sangat menginginkannya, ingin membawa kembali 1 atau 2 tangkai ke Imperial Pass. Aku tidak percaya padamu. Mengapa obat-obatan abadi pergi ke daerah pemakaman kuno? Apakah mereka tidak takut jatuh ke dalam kegelapan, dikirim ke kutukan abadi? Pohon Dewa Surgawi Merah Tua itu juga tidak percaya. Sebenarnya, apa yang kau katakan tidak benar, obat-obatan abadi itu tidak ingin pergi. Dengan tumbuh di daerah pemakaman kuno, mereka sangat aman. Kata ksatria mayat hidup wanita itu. Meninggalkan mereka di sana adalah pemborosan. Mengapa kau tidak menangkap mereka? Aku akan menukarnya dengan semua kehidupan bumi. Si Hao menggosok tangannya, langsung menelan ludahnya. Ksatria mayat hidup itu mengerutkan kening dan berkata, obat-obatan abadi tidak berguna bagiku. Namun, mungkin, mereka berguna untuk keberadaan kedalaman wilayah pemakaman. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung menjadi gugup. Dia masih merencanakan sebelumnya, mungkinkah tidak ada harapan sekarang? Itu juga masuk akal. Tubuhmu membawa energi kematian, itu berbenturan dengan obat abadi, tetapi bukankah ada keberadaan yang tak tertandingi di antara para ksatria mayat hidup? Siapa tahu, mungkin mereka membuang semua energi kematian mereka. Si Hao berkata sambil mendesah ringan. Itu memang sedikit berguna. Aku ingat ada seorang agung yang menebang pohon abadi, menggunakannya untuk mengukir peti mati. Ksatria mayat hidup itu berkata pada dirinya sendiri. Apa? Memperlakukan orang lain seburuk ini? Katakan padaku, di mana itu? Aku akan menghajarnya habis-habisan. Si Hao tidak bisa menahan diri, langsung menjadi marah, bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia sendiri memiliki kekuatan seperti itu terlebih dahulu.
Hanya seekor ayam yang dibesarkan oleh orang agung seperti itu akan memakanmu dalam sekali teguk. Ksatria mayat hidup itu merasa jijik, jarang menunjukkan sedikit fluktuasi emosional. Apakah kamu benar-benar seorang ksatria mayat hidup wanita? Jika tidak, apakah kamu pikir aku tidak bisa menghajarmu? Si Hao sangat marah. Hanya seekor ayam, namun berani mengklaim dirinya sekuat itu. Bagaimana orang lain bisa hidup? Aku lupa mengatakan ini. Sebelum ayam itu kehilangan bulunya, aku yakin sepertinya ayam itu disebut Phoenix sejati di luar wilayah pemakaman kuno. Ksatria mayat hidup itu berkata perlahan. Tidak bisakah kau benar-benar hidup tanpa pamar? Si Hao benar-benar merasa agak sulit untuk menanggung ini. Hanya seekor ayam yang dibesarkan oleh seorang ksatria mayat hidup di daerah pemakaman kuno adalah Phoenix sejati sebelum ia kehilangan bulunya? Ini terlalu berlebihan. Ia benar-benar tidak mempercayai ini. Jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Bagaimanapun, ada desas-desus bahwa burung itu gagal terlahir kembali melalui api, dan kemudian orang hebat memberinya tempat berlindung. Setelah dikubur di sejenis tanah pemakaman yang tak ternilai selama bertahun-tahun, ia akhirnya menjadi seekor ayam yang ingin berada di sekitar gerbang. Ketika ia mendengar ini, si Hao benar-benar ingin memutar matanya. Jika ini benar, maka sejarah dan cadangan daerah pemakaman kuno benar-benar tak terbayangkan. Mengapa Shutuo dan Anlan tidak menggali di sana? Aku hanya ingin melihat siapa yang lebih ganas, gerutu si Hao. Jika seseorang menggali ke daerah pemakaman kita, begitu mereka benar-benar melakukan kontak dengan keluarga orang hebat, mereka pasti akan ditangani dengan benar. Ksatria mayat hidup wanita itu berkata dengan ekspresi tercengang, membawa gelombang niat dingin. Omong kosong. Jika ada obat abadi yang hidup di wilayah pemakaman kuno, apakah mereka tidak takut terkikis? Selain itu, bahkan pohon abadi yang tumbang tidak akan mau ditebang oleh orang lain dan dijadikan peti mati, kan? Benar-benar tidak masuk akal. Pohon dewa surgawi merah itu mencibir, sama sekali tidak mempercayai ksatria mayat hidup itu. Menurutnya, obat umur panjang itu sombong. Bagaimana mungkin mereka jatuh ke tingkat itu? Apakah menurutmu kedalaman wilayah pemakaman kuno dijamin dipenuhi dengan energi kematian? Ksatria mayat hidup itu melihat ke arah pohon dewa surgawi, dan kemudian mengisyaratkan agar pohon itu memeriksa dengan saksama pot di tangan si Hao. Yang disebut bumi semua kehidupan ini, adalah salah satu bumi pemakaman yang paling berharga. Lebih lanjut dijelaskannya, dengan jenis bumi pemakaman yang tak tertandingi ini, bahkan jika pohon abadi itu ditebang sekali, ia masih bisa menumbuhkan kembali tubuh pohonnya, vitalitasnya tidak akan terlalu rusak. Jika itu benar seperti yang dikatakannya, maka itu benar-benar terlalu mengejutkan. Ada seorang ksatria mayat hidup misterius yang mengubah batang pohon abadi menjadi peti mati. Ini benar-benar sedikit mengejutkan dunia. Aku mulai menjadi sedikit iri dengan wilayah pemakaman. Apakah benar-benar tidak ada cara bagiku untuk pergi? Si Hao menatap ksatria mayat hidup itu. Dia merasa seperti jika dia tidak bisa mendapatkan setidaknya satu tangkai obat abadi, dia tidak akan bisa meminumnya. Kapan kamu melihatnya? Pohon dewa surgawi merah bertanya. Aku pernah melihatnya sebelum tidurku, karena aku sebelumnya pernah ke sana beberapa kali. Ksatria mayat hidup itu menjawab. Berapa lama setiap tidur berlangsung? Pohon dewa surgawi emas bertanya. 100.000 tahun ketika pendek, tak terhitung jumlahnya ketika lebih lama, tahun-tahun tak berujung, mungkin setengah era besar. Dikatakannya seperti ini. Si Hao langsung terdiam. Tidur sekali saja hampir selamanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup? Jika seseorang hanya tidur seperti ini, apakah masih ada musuh yang tersisa di dunia ini? Apakah benar-benar tidak ada cara bagimu untuk membawaku ke daerah pemakaman kuno? Si Hao bertanya lagi, sambil berjalan-jalan untuk melihat apakah ada cara. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi akan ada 9 kematian untuk 1 kehidupan. Apakah kamu ingin mencobanya? Ksatria mayat hidup itu menatapnya kosong. Ini. Si Hao tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya. Setelah berpikir sebentar, bisakah kamu membiarkanku melihat keluar daerah pemakaman? Di samping, kedua pohon dewa surgawi itu sedikit pusing. Anak muda ini benar-benar terlalu berani, bukan? Dia ingin memasuki daerah pemakaman? Apakah dia lelah hidup? Kita harus meninggalkan pegunungan dan menuju ke sini. Ksatria mayat hidup itu menggambar peta sederhana di tanah.
Ekspresi Si Hao menjadi sedikit kaku, menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah mengira bahwa itu benar-benar akan menjadi tempat itu. Pergi, aku harus melihatnya. Si Hao mengangguk tanpa ragu. Itu karena tempat yang mereka tuju adalah targetnya selama ini. Ini adalah area yang ditandai pada diagram kulit binatang di Imperial Pass. Itu berdekatan dengan pegunungan Divine Medicine, hutan binatang surgawi, dan daerah pemakaman kuno, zona bahaya. Si Hao mulai membuat persiapannya. Dia menantikan ini, ingin memahami daerah pemakaman, sampai ke dasar rahasianya. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa dia awalnya akan pergi juga. Dia akan mencari keberuntungan alam yang menakjubkan di tempat yang tercatat oleh kulit binatang kuno itu. Apakah kalian berdua akan bergabung bersama? Si Hao bertanya pada dua pohon dewa surgawi. Tentu saja. Si Hao dan ksatria mayat hidup mengawasi mereka. Proses ini sangat misterius. Dua pohon kuno itu saling beradu dalam kehampaan. Pada saat itu, mengikuti suara gemuruh, aura kehidupan menyebar keluar. Di udara, semburan kabut abadi melonjak dengan kuat. Orang bisa melihat dua akar bergabung bersama, menjadi satu. Ini adalah akar pohon abadi sejati. Setelah mereka terhubung, aura kehidupan berkembang dengan vitalitas yang semakin kuat. Cabang-cabang dan dedaunan bergoyang, melepaskan suara hua-hua. Untayan demi untayan energi esensi jatuh seperti aliran bintang, membuat kekuatan kehidupan di sini kaya dan lebih menakjubkan. Pada akhirnya, tubuh pohon itu berwarna merah cemerlang, cahaya keemasan berkedip-kedip. Kedua pohon itu menyatu, cahaya juga menuju keseimbangan. Namun, ini bukanlah penyelesaian transformasi, itu masih berlangsung. Mereka membutuhkan banyak waktu. Pohon yang menyatu itu bergegas masuk ke dalam pot, berakar di bumi semua kehidupan, menyerap energi kehidupan. Aku juga akan tidur, akan menghabiskan setengah era besar dalam kultivasi diri. Pohon tua itu berkata, sepenuhnya meniru cara bicara ksatria mayat hidup itu. Si Hao tentu saja tidak percaya bahwa ia bisa tidur selama itu, berpikir bahwa ia akan segera bangun. Pulihkan diri dengan baik, setelah kalian berdua berubah, aku akan menemukan dua pohon dewa surgawi lainnya. Kemudian, Si Hao bertemu dengan beberapa kultivator asing. Ia mengangkat inti pedang, langsung menebas mereka tanpa ampun. Begitu mereka bertemu dengan seorang kultivator alam pelepasan diri, kabut hitam pasti akan melonjak. Satria mayat hidup itu bergerak keluar, memusnahkan makhluk-makhluk ini. Orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu. Mereka tidak hanya ingin membunuhku, mereka juga ingin menangkap ikan yang lebih besar. Apakah mereka akan berakhir dengan menarik tetua agung? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan pegunungan pengobatan ilahi, ia sangat khawatir. Itu karena ia melihat beberapa petunjuk. Pihak lain mungkin telah memindahkan makhluk-makhluk tertinggi. Mereka bersembunyi di luar, diam-diam menunggu orang-orang Imperial Pass datang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, dia memperoleh informasi konkret. Dia mengetahui dari mulut seorang tawanan bahwa pasti ada leluhur tua semacam itu di luar gunung, yang sudah tersusun dalam formasi besar yang mengguncang dunia. Si Hao gelisah. Dia berjalan maju mundur, sangat gelisah. Tidak peduli berapa banyak makhluk yang dia bunuh di pegunungan, meskipun penggarap alam pelepasan diri terus-menerus mati, tetap saja sulit baginya untuk tenang. Kita harus memikirkan cara untuk memperingatkan dunia luar, atau jika tetua agung dan yang lainnya bergegas, mereka akan disergap, kata Si Hao. Dia bertanya kepada ksatria mayat hidup apakah ada cara. Itu karena mengandalkan Si Hao sendiri, tidak mungkin dia bisa membantai jalan keluarnya. Tetapi saat ini, dia benar-benar harus memperingatkan Imperial Pass. Ada solusi yang sangat sederhana. Jawaban ksatria mayat hidup itu juga sangat ringkas. Apa yang harus saya lakukan? Si Hao terkejut. Wilayah pemakaman pegunungan Divine Medicine di bawah sana memiliki urat-urat bawah tanah yang mengarah ke padang pasir yang luas. Energi kematian dari medan perang itu diserap di sini. Aku dapat menggunakan ini untuk mengirim pesan. Kata ksatria mayat hidup itu. Tidak lama kemudian, di padang pasir, di bawah pasir keemasan, sejumlah besar sisa-sisa kerangka muncul, menghasilkan karakter-karakter di padang pasir yang luas. Itu sangat mengejutkan. Keterampilan ksatria mayat hidup itu sangat aneh, mampu mengendalikan pohon mayat, memindahkan sisa-sisa kerangka. Bahkan dari tempat yang sejauh ini, itu masih sama efektifnya. Di padang pasir yang luas, karakter-karakter yang disatukan melalui sisa-sisa kerangka adalah apa yang Si Hao perintahkan kepada ksatria mayat hidup untuk ditulis sebelumnya,
menggunakan ini untuk mengungkapkan apa yang ingin Si Hao katakan kepada dunia luar. Pesan Si Hao sangat sederhana, memberitahu dunia luar bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia tidak membutuhkan bala bantuan. Saat ini, dia sedang bekerja sama dengan seorang ksatria mayat hidup, melancarkan pembantaian besar-besaran, membuat makhluk-makhluk asing menderita banyak korban. Aku bersiap untuk mengubur semua penyusup, memberi kejutan yang menyenangkan bagi pihak asing. Pesan Si Hao berulang kali menyebutkan bahwa ada makhluk-makhluk agung yang menunggu, bahwa mereka yang berada di kota tidak perlu mengambil risiko, bahwa mereka tidak perlu mengambil risiko kehilangan untuk menyelamatkannya. Sementara itu, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Saat ini, dia tidak dalam bahaya, tidak perlu diselamatkan. Hah? Si Hao terkejut. Ada sekelompok besar orang yang masuk, di antaranya beberapa tetua serta beberapa orang setengah baya yang berhasil memasuki pegunungan. Apakah kalian akan memasuki wilayah pemakaman atau terus membunuh mereka? Orang-orang ini tidak mudah dihadapi, karena mereka datang dengan harta karun tertinggi. Kata ksatria mayat hidup itu. Si Hao terkejut. Dia melihat tangga kecil di tangan salah satu individu. Panjangnya kurang dari 1 kaki, seputih salju dan berkilau seperti batu giok, tetapi sebenarnya terbuat dari bahan tulang. Apakah ini tangga 100 bencana? Si Hao menunjukkan ekspresi aneh. Dengan jenis artefak berharga yang kuat ini di tangan, banyak bahaya gunung dapat dihindari, memungkinkan mereka untuk mencapai tempat ini. Kita akan mengabaikan mereka untuk saat ini, biarkan mereka muncul dan binasa dengan sendirinya. Si Hao tidak ingin berselisih dengan mereka secara langsung. Kali ini, ada lebih banyak tetua dan individu setengah baya, harta karun tertinggi yang mereka pegang terlalu mencengangkan. Bagaimanapun, ada Bloodvine, banteng emas, dan makhluk ganas lainnya di sini. Jika orang-orang ini secara tidak sengaja memasuki tempat-tempat itu, mereka pasti harus membayar harganya dengan darah. Ayo pergi, kata Si Hao. Pegunungan pengobatan ilahi terlalu luas. Jika kita benar-benar akan pergi seperti ini, berjalan ke sana, itu terlalu lambat. Mari kita ambil jalur pemakaman bawah tanah. Kata ksatria mayat hidup itu. Kemudian, Si Hao menjalani perjalanan yang aneh. Dia memasuki tanah bersama ksatria mayat hidup itu, melihat jalur bawah tanah yang gelap gulita. Ada kereta perang berkarat di sini. Setelah mereka melangkah ke sana, kereta perang compang-camping itu langsung menghilang dari tempat ini, membawa mereka bersamanya. Jenis transportasi spasial ini melintasi siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Dalam sekejap, Si Hao gemetar, muncul di pembuluh darah bawah tanah wilayah lain. Dia berdiri di tengah banyak peti mati batu. Kemudian, di bawah pimpinan ksatria mayat hidup, mereka dengan cepat meninggalkan dunia bawah tanah, mencapai permukaan. Si Hao sangat terkejut, berbalik dari waktu ke waktu. Formasi transportasi ksatria mayat hidup ini terlalu aneh. Tempat seperti apa yang kita datangi? Ketika dia baru saja tiba di permukaan, Si Hao langsung merasa ada yang tidak beres. Seluruh tubuhnya mati rasa, mulut dan lidahnya menjadi kering. Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya melepaskan sejumlah besar cahaya, yang bersinar sangat terang. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Ada kehidupan tanaman hijau di wilayah ini, serta daerah tandus di mana rumput tidak tumbuh, tidak memiliki semua aura kehidupan, membuat orang merasa sangat tercekik. Ah, di mana daging dan darahku? Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu karena dia menemukan bahwa daging dan darahnya telah berubah menjadi cahaya, menghilang tanpa jejak. Saat ini, dia benar-benar menjadi kerangka. Sementara itu, dia menemukan bahwa ksatria mayat hidup di sisi lain juga menjadi berbeda. Kabut hitam menghilang, berubah menjadi kabut putih bersih, terlebih lagi menampakkan wujud aslinya. Ini adalah seorang wanita muda, yang sangat cantik, sulit baginya untuk menemukan satu kekurangan pun. Kulitnya lembut dan penuh, putih dan berkilau. Rambut indahnya terurai, halus dan berkilau. Sementara itu, di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih yang membawa energi abadi. Itu sangat ilahi dan suci seperti peri yang menyendiri, seolah-olah seorang malaikat turun ke dunia ini. Mustahil. Ekspresi Si Hao berubah. Meskipun dia tidak pernah melihat penampilan asli ksatria mayat hidup itu, dia tahu bahwa sayap di belakangnya membawa aura yang menggerogoti. Mengapa semuanya berubah sekarang? Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah transformasinya sendiri. Mengapa dia menjadi tengkorak? Tidak perlu khawatir. Sebuah suara indah terdengar di telinganya. Itu datang tepat dari ksatria mayat hidup yang sempurna,
suci, dan sangat cantik. Apa yang kau lihat belum tentu benar, tentu saja, bisa jadi itu juga esensinya. Tidak akan terjadi hal buruk padamu. Ksatria mayat hidup itu menghibur. Tempat ini sungguh aneh. Ia merasakan getaran menjalar di sekujur tubuhnya. Transformasi yang tak terbayangkan seperti ini benar-benar terjadi setelah ia memasuki tempat ini. Apakah ini penampilanmu saat kau masih hidup? Setelah Si Hao sedikit tenang, ia bertanya seperti ini. Aku selalu hidup, apa maksudmu saat aku masih hidup? Wanita muda itu memperlihatkan senyum tipis, cantik dan menawan, sama sekali berbeda dari sebelumnya.